Keistimewaan baginda Rasul Muhammad SAW bukan hanya dicatatkan dalam Al-Quran, tetapi juga dicatatkan dalam kitab-kitab terdahulu, termasuk dalam kitab Taurat. Bahwa di dalam kitab Taurat di sana dijelaskan ciri-ciri dari baginda Rasul Muhammad SAW, calon pemimpin umat, Nabi akhir zaman, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim, shadaqa Rasulullahil karim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berjutaan nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada kita semuanya. Hari ini kita masih dalam keadaan iman, Islam, sehat walafiat, lahir dan batin, dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumahnya yang penuh berkah ini untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Semoga nikmat ini mudawamah ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam kita aturkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita minad dhulumati ilan nur, yang kita tunggu syafaatnya di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat mimbar yang penuh berkah ini, saya menghimbau kepada diri saya pribadi dan kepada jemaah sekalian, marilah kita selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sesungguhnya, yaitu dengan berusaha sekuat tenaga dan seikhlas mungkin untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Al-Quran dan sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha dengan sekuat tenaga dan seikhlas mungkin untuk meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Al-Quran dan sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan ini masih bulan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di bulan ini ada kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk Allah yang sangat istimewa. Sebagaimana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya bahwa laulaka ya Muhammad, jika bukan karena Muhammad baginda Rasul Muhammad SAW, maka Allah tidak akan menciptakan seluruh alam semesta ini. Maka itu gambaran betapa mulianya, betapa istimewanya baginda Rasul Muhammad SAW. Sampai suatu hari ketika Nabi Adam alaihissalam oleh Allah diturunkan ke muka bumi dan dipisahkan dengan Siti Hawa, beliau berdua berjalan dengan sangat jauh sambil memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pada suatu saat setelah ratusan tahun kemudian
mereka berdua bertemu, dan kemudian Nabi Adam tidak mau melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hubungannya dengan Siti Hawa diresmikan dalam sebuah pernikahan. Maka kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya ketika seorang hamba Adam dan Hawa ini mau menikah, padahal di surga mereka belum pernah melaksanakan pernikahan. Maka kemudian turunlah malaikat Jibril dan kemudian mengatakan bahwa menikahlah kalian berdua, tentu harus dengan mahar. Maka mahar itu adalah dengan cara membaca sholawat sebanyak 40 kali. Sholawat itu adalah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat ini kemudian dikenal dengan sholawat Jibril karena dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan kemudian ini juga menjadi salah satu dari mahar mereka berdua untuk melaksanakan pernikahan. Maka ini adalah salah satu nama keistimewaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mahar calon bakal umat manusia seluruh dunia ini maharnya dengan salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dicatatkan dalam Al-Qur'an, tetapi juga dicatatkan dalam kitab-kitab terdahulu, termasuk dalam kitab Taurat. Bahwa di dalam kitab Taurat di sana dijelaskan ciri-ciri dari baginda Rasul Muhammad SAW, calon pemimpin umat, Nabi akhir zaman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di sana dijelaskan bahwa di sana seperti apa bola mata beliau, seperti apa ketampanan beliau, seperti apa alis beliau, seperti apa hidung mancung beliau, sampai semua ciri khas yang ada pada baginda Rasul tertera dalam kitab Taurat itu. Sehingga dikisahkan ada seorang pembaca Taurat, tetapi dia adalah seorang yang sering berbuat maksiat, di masyarakatnya buruk, tetapi dia setiap membaca kisah gambaran baginda Rasul, dia menciumnya sambil meneteskan air mata. Betapa mulianya Rasulullah ini. Suatu saat karena amal perbuatan di masyarakatnya buruk, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia. Tetapi karena tidak baik dengan masyarakatnya, orang ini kemudian dibuang di tong sampah. Karena dibuang di tong sampah itu pertanda bahwa dia adalah masyarakat yang buruk. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memanggil Nabi Musa alaihissalam bahwa wahai Musa, ambil jenazah itu, mandikan dia, sholati dia, makamkan dia sebaik-baiknya, karena dia adalah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan cinta kepada Rasulullah SAW bisa mengantarkan seseorang masuk surganya Allah. Suatu hari ketika baginda Rasul Muhammad SAW lagi berkhutbah di atas mimbar, kemudian beliau lagi menceritakan tentang hari kiamat. Kemudian orang Arabi itu mengatakan kepada Rasulullah, protes, "Ya Rasulullah, kenapa kau bercerita tentang hari kiamat tapi tidak ada penjelasan kapan datangnya hari kiamat itu?" Rasulullah tetap melanjutkan khutbahnya. Dia mengatakannya yang kesekian kali sampai 3 kali. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Arabi ini, "Ya Arabi, kenapa kamu bertanya kapan datangnya kiamat?" Arabi ini berkata, "Ya Rasul, kalau ingin menjelaskan sesuatu yang jelas,
kapan datangnya hari kiamat, sekalian aku akan siap-siap menghadapi kiamat itu. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat nanti? Maka kemudian orang Arabi mengatakan, ya Rasul, saya cinta kepadamu. Maka kemudian baginda Rasul Muhammad SAW mengatakan bahwa kau akan masuk surga karena cintamu kepadaku. Maka ini adalah gambaran betapa cinta kepada baginda Rasul Muhammad SAW itu akan mendatangkan kebahagiaan kita, bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Maka kita sebagai umatnya baginda Rasul, mungkin kita kangen, mungkin kita ingin bertemu dengan baginda Rasul. Maka para mutasawwifin, orang-orang ahlu sufi mengatakan bahwa as-sholatu mi'rajul mu'minin, bahwa salat itu adalah mi'rajnya, menghadapnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam salat ada gerakan yang sangat istimewa, ada bacaan yang sangat istimewa. Salah satunya adalah bacaan di tasyahud akhir. Kata orang-orang para mutasawwifin, beliau mengatakan bahwa ketika seorang mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, maka jika itu diucapkan dengan tulus, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jika itu diteruskan, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka bacaan itu sama dengan menghadap sowan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika diteruskan dengan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, maka bacaan itu sama dengan berziarah, bertemu dengan para sholih-sholihin di seluruh dunia, orang-orang sholih yang telah melaksanakan ibadah dengan sebaik-baik di alam raya ini. Maka pada saat tasyahud ini adalah posisi yang sangat penting jika seorang ingin menghadap Allah, mi'raj kepada Allah, sowan baginda Rasul, ziarah kepada para sholih-sholihin, maka lakukan tasyahud akhir itu dengan sepenuh hati. Maka itu akan mengobati kangen kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul adalah sosok Rasul yang mendedikasikan hidupnya hanya kepada umatnya sampai akhir hayat beliau. Ketika para sahabat menangis, ya Rasul, kenapa turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Para sahabat menyangka bahwa ini berarti bahwa baginda Rasul tidak akan lama lagi. Para sahabat menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan bahwa hidupku, bahagiaku untuk kalian semuanya. Semasa hidup maka engkau bisa bertanya apa saja, engkau bisa memohon bantuan apa saja kepadaku. Tetapi nanti jika aku sudah mati, aku pun juga masih melihat kalian, masih akan memberikan rahmat, masih akan memberikan syafaat kepada kalian semua. Hidupku dan matiku hanyalah untuk umatku. Maka diriwayatkan suatu saat nanti ketika manusia semua sudah di padang mahsyar, semua orang berlari-lari, mereka berpikir untuk dirinya sendiri. Para nabi dan rasul didatangi umatnya, ya wahai Rasul, ya Rasul, tolonglah kami, tolonglah kami. Maka semua para nabi dan rasul mengatakan, nafsi, nafsi, bawalah dirimu, tolonglah dirimu sendiri-sendiri. Tetapi umat baginda Rasul Muhammad SAW nanti akan datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW, ya Rasulullah, syafaati, syafaati, berikanlah syafaat kepadaku.
aku adalah umatmu ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah langsung bersujud di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sujud dengan sangat lama sampai kemudian Allah memanggilnya, ya Muhammad, irfa' ra'yaka. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Apa yang ingin kau minta, maka aku akan kabulkan semuanya. Maka pada saat itu baginda Rasul Muhammad SAW mengatakan, ya Allah, berikanlah syafaat untuk umatku semuanya, ampunilah dosanya dan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka permintaan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita semuanya insya Allah jika diaku sebagai umat baginda Rasul Muhammad SAW, kita akan diampuni dosa-dosa kita dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai umat baginda Rasul, tentu kita bukan hanya minta, maka kita harus juga melakukan sesuatu agar baginda Rasul bangga kepada kita. Lakukanlah yang terbaik, bacalah Al-Quran, pelajari Al-Quran, pelajari sunnah baginda Rasul, aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bacalah sholawat sebanyak-banyaknya, karena baginda Rasul Muhammad SAW menyampaikan, man shalla alayya sholatan wahidan sallallahu alaihi asyra, bahwa siapa yang membaca sholawat kepadaku satu kali, maka Allah akan memberikan kebaikan untuknya 10 kali, akan mengampuni dosa 10 dosa, dan Allah juga akan mengangkat derajat kita semuanya 10 derajat yang lebih tinggi. Itu hanya satu kali. Jika kita lakukan berkali-kali, maka tinggal mengalihkan lipat ganda dari apa yang kita lakukan. Semoga baginda Rasul Muhammad SAW mengakui kita sebagai umatnya, kita diampuni dosa-dosa kita, dan kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minkum wa taqabbal ya karim. Istaghfiru innahu ghafurur rahim.